Nah, setelah Kashin Koji mengalami pembaruan masa depan dari Jipoten Direction-nya ya, di sana dia melihat keadaan bagaimana Boruto sekarat setelahnya kan. Tubuh tergeletak tak berdaya sementara kaki bertarung heroik ngelawan Jura. Jelas keadaan ke depan bakalan lebih seru lagi cuy. Tapi anehnya di saat satu pembaruan tersebut ada yang terlihat ganjil ketika Himawari juga muncul. Well, apakah di chapter mendatang ada peran besar untuk Hima sendiri? Jika hubungan dengan Himawari bisa aja akan berhubungan dengan Daemon. Mengingat nakama di alur yang terjadi hanya Ego Jubi Mamushi yang berhubungan dengan Eida yang belum diperlihatkan invasinya lagi karena kepada targetnya itu seperti apa. Cukup masuk akal untuk menjadi penjembatan. Apakah Himawari dikirim membantu Araya dan menyelamatkan Gaara? Tapi di sisi lain nanti Jura mengetahui letak koordinator Boruto dan di sana Mamushi bertugas mengincarnya. Itu pun jika dia tidak memilih Eida lebih dulu ya. Ke depan bakalan lebih menarik lagi dan ini menjadi penggambaran seru lainnya nakama. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya dan bantu ramein video ini pula. Oke, langsung aja kita mulai inti ceritanya. Seperti yang kita tahu cuy, di tengah kepanikan dan ketegangan yang menyelimuti dunia shinobi, chapter 23 dari Boruto to Blue Vortex ngebuka lembaran baru dengan ledakan cerita yang mengejutkan. Pertarungan Boruto melawan Kawaki memanas, tapi yang membuat pembaca terpaku bukannya duel penuh emosi, justru munculnya kembali Kashin Koji dan visinya tentang masa depan menjadi sorotan utama. Nah, ia memandang sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar pertarungan di permukaan. Itulah titik awal dari segalanya. Masa depan yang kelam mulai terbuka sedikit demi sedikit kan. Apa yang dilihat Koji bukan kenangan masa lalu tapi kemungkinan yang mengarah pada masa depan. Dalam visinya terpampang jelas susunan peristiwa berlapis mirip seperti lapisan film yang memutar kisah beriringan. Di lapisan paling atas tubuh Boruto tergeletak nyaris tak bernyawa kan, dihancurkan oleh kekuatan mengerikan dari para Shinju. Lapisan di bawahnya menunjukkan Jura, salah satu musuh baru yang menutup sebelah matanya. Kemungkinan akibat serangan brutal dari Kawaki yang datang menyusul di momen kritis itu. Namun yang paling mengejutkan adalah lapisan terdalam yang menunjukkan Himawari dan Inojin di tempat yang selalu mencurigakan, markas rahasia dari Sannin Orochimaru. Keberadaan Inojin di tempat tersebut mengundang tanda tanya besar. Apakah ini bagian dari strategi Konoha sekarang ini atau justru misi tersembunyi yang melibatkan tim 10 itu dan juga Hima? Jika dianalisis lebih dalam nakama, bisa jadi awal dari upaya penyelamatan Gaara loh. Mengingat sang Kazekage sedang tersegel dalam kondisi luka berat, tak punya banyak waktu tersisa dan dilindungi hanya oleh sekumpulan shinobi gurun yang kini kelelahan. Dalam kemungkinan ini Himawari mungkin akan dikirim untuk membantu Araya menyelamatkan Gaara. Kehadiran Himawari bisa jadi sangat penting karena Gaara berada di ambang kematian dan butuh pertolongan medis atau kekuatan penyembuhan secepatnya. Walaupun beresiko tinggi terutama karena ancaman Shinju yang bisa muncul kapan aja itu, tapi posisi Himawari di luar Konoha bisa menjadi kejutan tidak terdeteksi oleh musuh kan. Nah, sementara itu sorotan berpindah ke ancaman lain yang tak kalah berbahaya lainnya. Invasi berikutnya ke Konoha nih. Setelah Code dan Jiraiya, kini giliran musuh baru yang menargetkan desa itu. Sosok tersebut adalah Baxi Mamushi, teman lama dari Code sendiri kan. Ini berevolusi menjadi Shinju yang bergerak ke arah Konoha dengan satu tujuan jelas, untuk mencari keberadaan Eida. Menariknya cuy, dalam satu panel manga itu tampak potongan kecil di mana rambut Daemon itu. Indikasi ya bahwa akan ada pertarungan antara Bug dan juga Daemon. Pertarungan yang tidak hanya menjanjikan aksi spektakuler tapi menyimpan makna besar di baliknya. Mamushi adalah satu-satunya karakter Ego Jubi yang mengetahui kelemahan utama Daemon sepertinya. Saat pertama kali Code bertemu dengan Daemon, Bug lah yang menjelaskan cara kerja dan titik lemah dari kemampuan refleksi si Daemon itu. Dengan pengetahuan itu, Bug bisa jadi musuh paling cocok untuk mengalahkan Daemon loh. Terlebih sebagai Shinju, Bug memiliki tubuh yang bisa beregenerasi. Kemungkinan besar dia bisa menyerang, dikalahkan, lalu hidup kembali melalui portal cakarannya, menyusun serangan baru dan terus mengulanginya seperti itu. Dalam jangka panjang, kemampuan refleksi Daemon bisa saja kelelahan atau bahkan rusak akibat kekuatan yang penggunaan berlebihan. Itulah kenapa pertarungan ini sangatlah penting. Jika Daemon kalah, maka Eida tidak lagi punya pelindung, dan bila Shinju mengincarnya berhasil mendekat itu, maka Eida bisa menjadi korban pertama yang benar-benar dimakan oleh Shinju kan. Bukan
hanya sekedar diserang atau dilumpuhkan. Hal ini bisa ngebuka jawaban baru cuy. Apa yang sebenarnya terjadi jika target asli Shinju itu berhasil ditelan juga? Hingga kini ya semua target seperti Himawari, Sarada, dan Konohamaru belum benar-benar dimangsa. Ada misteri besar yang mungkin akan terungkapkan lewat nasib dari Eida. Selain itu, munculnya Mamushi itu dan potensi pertempuran Daemon ngebuka ruang kemungkinan baru dalam alur ceritanya. Jika Daemon kalah, banyak pihak akan kehilangan kepercayaan pada sistem keamanan Konoha dan memicu perubahan besar dalam kekuasaan dan strategi. Belum lagi hilangnya Eida sebagai mata-mata alam semesta itu sendiri dengan Shenrigannya ngebuat semua pihak kembali buta arah kan. Itu akan menjadikan medan perang lebih seimbang lagi. Tentu saja ini semua itu baru awal ya. Chapter 24 itu kemungkinan besar akan memperlihatkan perpindahan fokus cerita. Di satu sisi Himawari dan tim 10 mungkin akan melakukan misi penyelamatan Gaara, berurusan dengan Sumeaka dan juga para Shinju lain. Di sisi lainnya, Daemon akan menghadapi bug dalam pertarungan hidup mati yang mempertaruhkan keselamatan Eida kakaknya itu. Semua ini terjadi selagi Boruto dan Kawaki masih berhadapan dengan Jura loh. Menyisakan pertanyaan besar sekarang ini tentang nasib beberapa shinobi lainnya. Nah, jika semua prediksi ini benar ya nakama, chapter 24 nanti itu akan menjadi salah satu titik balik dalam ceritanya. Hima akan naik panggung sebagai shinobi penting generasi baru. Mamushi akan menunjukkan refleksi kemampuan yang tak terkalahkan. Eida mungkin akan mengalami akhir yang tragis, ngebuka babak baru dalam kisah shinobi masa depan sekarang ini. Jelas ya, chapter ini telah menyebar banyak petunjuk yang menggoda untuk dibahas. Tapi seperti biasa, masih banyak teka-teki yang sengaja disembunyikan oleh sang kreator sendiri Kishimoto. Untuk itu, pantau terus kelanjutan kisah ini. Karena ya, kita semua juga tahu kemungkinan alurnya bakalan badas jika dibuat seperti ini. Coba dengarkan dulu. Ketika angin malam berembus di antara runtuhan Konoha itu, suasana mencekam semakin ketara di sana. Tanah masih bergetar dan di sana pertarungan sebelumnya sudah terjadi. Nah, dari sanalah bisa aja kemungkinan alurnya bakalan badas jika terjadi kelanjutan seperti ini. Kita melihat bagaimana Boruto dan Kawaki keduanya saling bahu-membahu untuk mengalahkan para ego Jubi kan. Boruto yang masih tergeletak tak berdaya, Kawaki berdiri dengan napas terengah-engah menghadapi Jura yang semakin waktu ke waktu kekuatannya tidak ada habis-habisnya. Jura bisa aja kan akan menghancurkan beberapa anggota dari orang-orang di sana itu. Kekuatan dari Shinju benar-benar akan ngebuat udara di sekitarnya itu terasa lebih mencekam lagi. Sementara di lain sisi, di markas rahasia milik Orochimaru itu, Hinojin tengah duduk bersila di sebuah ruangan gelap. Di depannya layar cakra itu bergetar pelan ya, menyampaikan sinyal dari Konoha sendiri dan komunikasi dengan Shikamaru sedang berlangsung. Meski terdengar terputus-putus, di samping Inojin, Hima menatap peta besar yang menunjukkan titik-titik balik penyebaran Shinju dan Sumeaka di wilayah barat area shinobi sendiri. Itu bisa di Sunagakure atau bahkan di Konagakure kan. Kekhawatiran dalam tatapan Himawari itu memang menjadi sesuatu yang menarik karena Gaara yang masih tersegel dan tim penyelamat yang dikirim Araya tidak cukup kuat untuk merobos kawanan Sumeaka yang berjaga. Satu-satunya pilihan logis adalah mengirim bala bantuan. Hima bersama tim 10 bersiap memulai perjalanan menuju padang pasir kan. Itu bisa aja membuat rute paling menarik lagi. Namun rute yang mereka lalui jelas tak akan mudah ya. Di jalur yang sama, Soho Shinju berwujud Mamushi itu mulai bergerak menuju pusat desa. Tidak segera menjarah atau menyerang, tujuannya jelas untuk menelan Eida sendiri. Namun informasinya itu akan menjadi penggambaran menarik karena di kediaman Eida suasana penuh ketegangan. Daemon merasakan perubahan atmosfer yang tiba-tiba di sana. Di balik pepohonan itu, Mamushi bisa saja perlahan mendekat dan disinilah pertarungan antara kedua orang yang luar biasa itu akan terjadi. Kemampuan-kemampuan refleksi, pantulan-pantulan itu, dan sekali lagi kita akan melihat bagaimana evolusi dari kekuatan Daemon itu sendiri. Tekanan-tekanan dari Mamushi atau bahkan serangan-serangan dari Daemon itu akan ngebuat suasana di Konagakure pecah tuh nakama. Nah, keadaan-keadaan akan semakin kacau balau dan harusnya Shikamaru itu akan melakukan sesuatu yang teramat penting untuk menyelamatkan generasi sekarang ini. Nah, sementara itu ya nakama, di sisi lainnya Himawari dan tim 10 telah tiba di batasan luar gurun pasir itu. Di kejauhan mereka melihat pusaran cakra gelap yang menandakan keberadaan segel di mana Gaara disimpan. Sumeaka berkeliaran di sekeliling tempat itu. Suara itu menyeramkan terdengar di balik bukit pasir. Hima melangkah maju tanpa ragu-ragu. Dengan tangan kirinya segel cakra mulai menyala. Ia telah berlatih keras sejak peristiwa penyerangan pertama dan juga ketika menyalakan Inojin. Nah, di sini bentuk
untuk formasi bertahan dan menyerang mereka keluarkan. Akhirnya Gaara kemungkinan besar bisa untuk dibebaskan di tempat itu. Kita melihat di sisi lainnya pula Kawaki dan Jura masih bertarung sengit. Meskipun terluka, Jura menampilkan kekuatan luar biasanya. Namun Kawaki telah menyempurnakan teknik pengendalian karmanya itu lagi. Ia berhasil menciptakan bayangan padat yang menahan jurus dari Shinjo. Untuk pertama kalinya Jura menghadapi musuh yang membuatnya itu kewalahan nih. Sementara Boruto sendiri yang masih melihat bagaimana keadaan di sekitarnya. Bisa aja kan ke depan itu malah akan menjadi titik baliknya itu nanti jika pertarungan Kawaki itu terdesak ketika menghadapi Jura itu, sesuatu yang ada di dalam dirinya itu mulai berbisik pelan, gunakanlah aku sekarang juga. Ya, kita rasa ya teman-teman, di beberapa chapter mendatang Momoshiki harusnya akan muncul sebentar lagi kan. Inilah era di mana keluarga Uzumaki itu pada bersinar. Kawaki dengan kemampuan karma tanpa limiter, nah Himawari dengan Kurama Mude, sementara Boruto jelas dengan kombinasi di persimpangan kekuatan Otsutsuki itu kan. Kedepan bakalan lebih menarik lagi nakama. Nah, kalian sepakat tentang bagaimana penggambaran cerita ini? Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah Boruto to Blue Vortex ke depannya lagi. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika ada ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah nonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.